Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Fahrani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan nomor induk mahasiswa 181320072. Video ini akan membahas tentang penafsiran surat Al-Qari'ah di dalam kitab tafsir Maroh Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian teks tafsir 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Badruddin MA. Mari simak video berikut, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabda'u bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qari'ah, surat Al-Qari'ah, Makkiyah, tergolong ke dalam surat Makkiyah. Ahada asyara ayatin, terdiri dari 11 ayat. Wasittu wa salatuna kalimatan, dan 36 kalimat. Wa mi'atu wa itnani wa khamsun harfan, dan 152 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari kiamat. Ayyus sayhatul lati tabzu'ul qulubi, yakni pekikan atau tiupan yang mengguncangkan hati. Mal qari'atu, apakah hari kiamat? Ayyu syai'in ajibun, yakni yang membuatnya menjadi sangat mengherankan. Hiya bil faqamati wal fadha'ati, dalam hal kedahsyatan dan kengeriannya. Wa ma adraka mal qari'atu, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Wa ayyu syai'in amalahu ya asyrafar rusuli ma sya'nul qari'ati, yakni apakah yang membuatmu, hai Rasul yang paling mulia, mengetahui hari kiamat itu? Nah, pada ayat pertama sampai ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang lafaz Al-Qari'ah sebanyak 3 kali dengan 1 pernyataan dan 2 pertanyaan. Ini sebagai pengagungan Allah terhadap besarnya dan dahsyatnya hari kiamat. Yauma yaqumun nasu, pada hari itu manusia. Wa yauma marfu'un ala annahu khabaru mubtada'i mahdhufin, kedudukan lafaz yauma dirafa'kan karena menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Wa harakatul fathu li idhafatihi ila al-fi'l, dan harakatnya fathah karena dimudhafkan kepada fi'il. Wa in kana mudhari'an, jika fi'il itu fi'il mudhari'. Kama huwa ra'al kufiyina, sebagaimana yang dikatakan para ulama Kufah. Aihiya yauma yaqumun nasu fihi, yaitu pada hari pada saat manusia di dalamnya kal farashil mabthus, seperti lawan yang berterbangan. Ayyul mufriqu, yakni berhamburan. Wallahu ta'ala syabbahan nasu fi waqtil ba'thi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan keadaan manusia pada saat hari kebangkitan bil farashil mansyuri fil kasrati wa tatayuri ila da'i, dengan keadaan seperti anai-anai yang berterbaran dan berhamburan menuju penyeru. Li'annahum lama ba'atu yamuju ba'duhum fi ba'd, karena sesungguhnya pada saat dibangkitkan sebagian dari mereka kal farasi wa huwal hayawanul ladzi yatahafaz fil nar, seperti anai-anai atau hewan-hewan yang berhamburan dan berebutan, yang berhamburannya menuju ke arah api. Wa takunul jibalu kal'ainil manfush, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Ay wa tasirul jibalu kasawfil ladzi yanfusu bil yadi,
yakni pada hari itu gunung-gunung menjadi seperti bulu-bulu yang ditepiskan oleh tangan. Fi tafriqi ajza'iha wa tatayaruha fil jawi. Bagiannya bercerai-berai dan berterbangan di udara. Nah, dari penafsiran di ayat keempat tadi dan di ayat kelima dapat dipahami bahwa salah satu kejadian dahsyat yang terjadi di hari kiamat nanti itu adalah berubahnya keadaan manusia pada hari kebangkitan. Ketika manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya, maka keadaannya akan menjadi seperti laron-laron yang berterbangan, bertebaran, dan bercampur baur tak tentu arah. Begitupun dengan keadaan gunung-gunung. Gunung-gunung itu yang sebelumnya berdiri tegak, kokoh, kuat gitu ya. Kita sama-sama tahu gunung itu besar, kokoh, kuat. Pada hari kiamat menjadi seperti bulu yang berhamburan. Pada saat itulah seluruh makhluk Allah yang kuat dan kokoh kehilangan kekuatannya. Karena apa? Karena saking dahsyatnya hari kiamat. Fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Ai faman tarahajat maqadiru hasanatuhu, yakni barang siapa yang sisi kebaikannya lebih berat karena penuh dengan amal kebaikan, fa huwa fi 'aisyati dzati ridha yurdaha sahiha, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Nah, pada ayat ke-6 ini, fa amma man thaqulat mawazinuh, ayat ini merupakan salah satu perwujudan iman kepada hari akhir. Dengan apa? Dengan meyakini adanya mizan. Mizan itu apa? Timbangan yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan di ayat ke-7, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, yang dimaksud dengan kehidupan yang memuaskan adalah kehidupan yang ada di dalam syurga. Itu yang dimaksud dengan kehidupan yang memuaskan. Ai fa huwa fil jannati bighairi hisabin, yakni berada dalam surga dan dimasukkan ke dalamnya tanpa hisab. Itu tadi, orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada amal buruknya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amma man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu fayuhasibu hisaban yasira. Sedangkan barang siapa yang sama berat sisi kebaikan dan sisi keburukannya, sama ditimbangannya beratnya, sama, maka dia akan mengalami hisab, tapi dengan hisab yang ringan. Hisabnya enggak berat, ringan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ai wa amma man tashat hasanatuhu farahajat sayyi'atu 'alal hasanati, yakni barang siapa yang lebih ringan sisi kebaikannya daripada sisi keburukannya, maka fa amma ra'suhu nazilatun finnar, ai fa yahwi finnar 'ala, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah dengan posisi kepalanya ada di bawah. Jadi ketika dicelupkan, dimasukkan ke dalam neraka, kepalanya duluan yang terkena api, posisinya di bawah, kakinya di atas. Tsumma in kana mu'minan fa amma ayyu'adziba biqadri dunubihi. Kemudian jika dia orang mukmin, maka dia akan diazab sesuai kadar dosa-dosanya. Tsumma yakhruju minha ilal jannati, kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jika orang mukmin, maka dia akan diazab sesuai kadar dosanya, dimasukkan ke dalam neraka.
Setelah dosa-dosanya beres, setelah dosa-dosanya habis, selesai azabnya, maka dia akan dikeluarkan dari dalam neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Wa amma yashfa'a fi. Namun ada kalanya dia mendapatkan syafaat sehingga dia selamat dari panasnya api neraka. Jadi kalau misalnya si mukmin ini mendapatkan syafaat, bisa jadi dia akan selamat dari panasnya api neraka. Dari azab, kalau dia mendapat syafaat maka dia akan selamat dari azab. In kana kafiran fayakhlidu finnar. Namun jika dia kafir, maka dia akan kekal. Berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin akan diadab, akan dihukum sesuai kadar dosa-dosanya. Tapi kalau orang kafir, maka dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ayyu syai'in alamka ya akramar rusul ma hawiyah. Yakni apakah yang menyebabkan engkau hai Rasul yang paling mulia mengetahui apa hawiyah itu? Wal ha'u lisukti wa quri'a hamzatu fil wasli bi ghairi ha'i wa qafaiha. Dan huruf H untuk fakta dan hamzah dibaca dalam keadaan wasal tanpa memakai huruf H dan mewakafkannya kepada H. Wal baquna bi atbatiha wa qad wa waqafan. Sedangkan ulama lain membacanya dengan menetapkan huruf H dalam keadaan wasal dan waqaf. Li'annaha thabitatu fil mushaf. Karena huruf H telah ditetapkan di dalam mushaf. Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, ayat terakhir ini sebagai penjelas, sebagai jawaban bagi ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tadi bertanya, apa neraka hawiyah itu? Hawiyah itu apa? Hawiyah itu adalah salah satu dari nama-nama neraka. Tadi di ayat sebelumnya ditanya, wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Dijawab di ayat ini, narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Ayya narun mutanahiyatu haruha, yakni panas neraka yang tak terperikan. Maksudnya apa? Panas neraka yang benar-benar panas. Fasairun nirani bin nisbati ilayya ka'annaha laysat haratun. Saking panas apabila seluruh api yang ada di dunia ini dibandingkan dengan api yang ada di neraka hawiyah, maka api yang ada di seluruh dunia ini itu gak ada apa-apanya, gak panas sama sekali. Itulah saking panasnya neraka hawiyah. Na'udzubillahi minha wa min jami'i anwa'il adab. Semoga Allah melindungi kita darinya dan dari semua azab di akhirat. Amin. Nah, surat Al-Qari'ah ini berisi tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Kejadian dahsyat yang akan terjadi di hari kiamat dijelaskan secara detail. Dan di dalam surat ini manusia terbagi dalam kedua kelompok. Yang pertama, manusia yang selamat. Manusia yang selamat ini yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukan, maka dia akan masuk ke surga. Dan kelompok kedua, orang-orang manusia yang celaka, yang timbangan keburukannya itu lebih berat daripada timbangan kebaikan. Nah, salah satu kejadian dahsyat yang diterangkan di dalam ayat ini ada di ayat 4 dan ayat 5. Tadi itu berubahnya keadaan manusia ketika dibangkitkan di hari kebangkitan.
Keadaan manusia itu seperti larang-larang binatang-binatang yang berterbangan, berhamburan, gak tentu arah. Dan di ayat kelima, gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berhamburan, yang dihambur-hamburkan. Bayangin gunung yang tadi sekokoh itu, sekuat itu, segede itu, berhamburan di udara seperti bulu-bulu. Itulah saking dahsyatnya hari kiamat. Dan di surat ini diakhiri dengan pemberitaan. Pemberitaan apa? Bahwa adanya mizan timbangan yang akan terjadi di hari kiamat. Mizan ini fungsinya apa? Fungsinya sebagai barometer. Barometer baik dan buruknya amal manusia. Ketika amal baiknya lebih berat, maka akan masuk ke surga. Ketika amal buruknya lebih berat, maka akan masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait penafsiran surat Al-Qari'ah dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga memberi manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran ala ihtimalikunna. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.